Baiklah, saya langsung saja membuat diagramnya. Di sini ditugaskan membuat sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram pada kasus yang telah diberikan. Dalam kasus tersebut saya membagi 3 bagian, dokter, administrator, dan juga pasien. Di sini saya ketik dokter, terus di bagian sini kita ketik administratornya. Di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io ya teman-teman. Karena kalau dalam modul disarankan menggunakan Graph Editor, tapi di sini saya sudah memahami menggunakan Draw.io, jadi saya menggunakan Draw.io saja. Nah, di dalam 3 bagian tersebut bisa dibilang entity-nya. Di bagian dokter saya membagi menjadi 7 bagian. Jadi kita bikin pembagiannya di sini. Kita susun-susun aja pembagiannya. Seperti ini. Bagian sini bebas ya, kalian mau pembagiannya di ketik apa, nama, tanggal, dokternya, alamat, nomor HP, apalagi seperti waktu kerjanya, spesialisisnya. Nah, seperti ini, nomor HP, terus kita ketik waktu kerjanya, dan spesialis, dan juga di sini tanggal lahir. Semoga ini suara saya kedengaran ya. Takutnya kekecilan atau nggak kedengaran. Soalnya saya lagi ada keperluan, jadi saya menggunakan suara saja. Selanjutnya di bagian administrator, tapi sebelum itu saya bikin percabangannya dulu, seperti ini. Sesuaikan saja ya. Terus, maaf ya kalau agak berantakan. Sudah, terus baru pembagian administratornya. Sini saya membagi 3 bagian saja. Kita bikin seperti ini. Semoga suara saya ada ya. Takutnya tidak ada. Di bagian administratornya kita membuat adminnya, waktu jaga, dan juga nama admin. Waktu jaga dan nama admin. Kita bikin kayak gini. Sudah, dokter dan administratornya udah selesai. Selanjutnya bagian pasien. Di pasien ya secara umum pasti yang dibutuhkan ialah nama pasiennya, jenis kelamin, nomor HP. Nomor HP itu juga kalau ada orang yang sakit atau apa, kita harus membutuhkan nomor buat menghubungi seperti keluarga dan sebagainya. Jadi
Ini saya bikin pembagiannya dulu. Kita susun. Maaf ya. Kayak gini. Sama pasien. Terus di bagian it pasiennya, selanjutnya bagian pasien, nama, jenis kelamin, dan terakhir sini adalah nomor HP. Bikin percabangannya lagi. Selesai membuat 3 percabangan tersebut, kita akan menentukan derajat relasinya di setiap 3 entitinya tersebut, seperti dokter. Setelah dokter kita harus ngapain sebelum ke administrator, yaitu memberikan data yang sudah dokter simpulkan. Kita membentuk menggunakan belah ketupat saja. Ini bagian sini saya taruh. Udah, kita sesuaikan saja ya dalam ukurannya. Diperbesar sedikit. Memeriksa data. Terus kita harus setelah ke administrator pasti harus mendaftar dong. Berarti kita harus menulis ini mendaftarkan pasiennya agar bisa kita tindak lanjuti. Jadi di sini kita ketik mendaftar. Setelah mendaftar, pasien akan diperiksa oleh dokter. Berarti di sini kita ketik memeriksa atau periksa pun boleh. Ini saya ketik memeriksa saja. Nah, jadi kita tinggal menyambungkan antara satu sama lain. Dokter ke memberikan data. Kita sesuaikan saja ya. Ini oke. Kalau dilihat ini terlihat simpel diagramnya, tetapi di sini saya hanya menunjukkan bagaimana cara penyusunan tahap-tahapan dalam pembuatan entity relationship diagram ini. Dengan kita membagikan 3 bagian terlebih dahulu, terus dalam 3 pembagian tersebut
setiap pembagian kita bagi menjadi beberapa bagian juga. Seperti dokter dibagi menjadi 7 bagian, administrator dibagi 3, dan pasien dibagi 5 bagian. Habis itu baru kita membuat pembagian antara dokter ke administratornya apa, administrator ke pasien apa, pasien dan ke dokter tuh apa. Gitu ya. Semoga kalian paham yang saya jelaskan, dan saya yakin pasti paham. Ini saya tinggal membuat percabangannya saja. Ini kita taruh seperti ini. Lalu ini taruh sini. Periksanya bagian sini. Taruh. Nah, ini hasil dari diagram yang saya buat.